Halo, perkenalkan nama saya Devi Tarani sebagai Data Engineer. Halo, perkenalkan saya Elia Margareta sebagai UI UX Designer. Hai, saya Gidi Safitri sebagai programmer. Sorry lupa, kita itu tadi habis kenalan dari kelompok 7. Ini adalah mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Nah, kami akan mendemonstrasikan dan menjelaskan aplikasi yang sudah kami buat. Judul aplikasi kami adalah rekomendasi panduan senam aerobik menggunakan metode forward chaining. Ayo kita langsung aja ke tujuannya kenapa kita buat ini. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari aplikasi ini. Tujuan dari aplikasi ini adalah membantu pengguna dalam memilih gerakan senam aerobik mana yang pas untuk kondisi tubuh mereka. Nah, dengan adanya rekomendasi ini, pengguna tidak perlu lagi menebak-nebak mana sih gerakan yang pas, yang cocok bagi mereka karena semua sudah ada di aplikasi kita ini. Oke teman-teman, berikut adalah alasan kenapa kita bikin aplikasi ini. Kita tonton yuk. Alasan kita membuat aplikasi tersebut karena yang pertama kita sudah mengenal dengan pakar yang akan memberikan kita rekomendasi gerakan yang kebetulan adalah mama saya sendiri. Alasan kedua adalah banyak orang Indonesia yang sudah aware dengan kesehatan namun bingung untuk mulainya dari mana. Oleh karena itu, kita membuat aplikasi ini yang dibuat secara personal mengikuti profil pengguna seperti usia, berat badan, tinggi badan, maupun cedera yang dialami untuk mempermudah pengguna tersebut memulai olahraganya. Halo semuanya, nah sekarang kita akan menjelaskan tentang source code dari program kita. Saya sendiri sebagai UI UX akan menjelaskan bagian desain teman-teman. Jadi kita itu menggunakan HTML dan juga CSS. Seperti yang kita ketahui, HTML itu digunakan sebagai kanvas ya teman-teman. Gunanya untuk menentukan judul, membuat paragraf, sama membuat form, tabel, dan ya bagiannya HTML lah gitu. Terus kalau CSS itu bisa disebut sebagai kuasnya gitu loh teman-teman, yang mewarnai, terus memberikan layout, memberikan gradasi, itu adalah CSS-nya. Nah sekarang kita mau menjelaskan HTML. Jadi HTML ini memang kerangka utama dari aplikasi ini ya teman-teman. Kita pertama ke struktur dasar dulu. Dokumen type-nya kan HTML. Terus di sini juga ada line ID-nya. Jadi deklarasi HTML5 dan atribut mang ID itu digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan aksesibilitas gitu loh, khususnya bagi si screen reader atau mesin pencari, biar aplikasinya tuh lebih ramah terhadap pengguna. Itulah teman-teman. Nah terus di sini ada meta viewport atau responsif. Jadi meta viewport itu memastikan tampilan aplikasi responsif dan nyaman digunakan di berbagai server gitu loh teman-teman, di berbagai perangkat, mau mobile, mau desktop gitu loh teman-teman. Terus ada konsisten typography, itu ada codingannya kan, kayak link ref, https, bla 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 bla, pakai Povin. Jadi memang font Povin ini dipilih untuk ya gimana ya, biar karakternya lebih modern aja gitu, mudah dibaca, mendukung kenyamanan si pengguna pada saat memakai aplikasi kita gitu, biar clean gitu lah. Terus ini ada pemisah struktur dan tampilan. Nah pemisahnya kita pakai CSS eksternal teman-teman. Jadi struktur HTML dipisahkan dari tampilan menggunakan CSS eksternal agar desain mudah dikelola dan konsisten di seluruh halaman gitu. Seperti ini ya codingannya, link, rel, style sheet. Terus ada navbar. Navbar ini sebagai navigasi utama ya. Navbar ya kayak navclass, navbar gitu-gitu. Nah navbar ini berfungsi sebagai navigasi utama agar pengguna tuh nggak bingung dia harus klik mana, dia harus berpindah ke halaman mana gitu loh, biar mudah dan cepat aja gitu ya kan. Memang harus ada seperti itu dalam codingan. Nah, terus di sini ada branding dan identitas visual. Branding identitas visual itu lebih ke icon atau lebih ke logo aja sih, teman-teman. Jadi pada saat kita masuk ke aplikasi yang udah kita buat ini, pengguna tuh pasti bakal ngeliat ada icon Aerobic Pro di atas sebelah kiri. Nah, itulah codingannya ini nih. Seperti di belakang gitu. Jadi ada tulisan Aerobic Pro, terus ada tulisan orang lari. Nah, gitu. Ya biar apa ya? Biar jadi visual identitas aja. Gitu, itu identitas kita gitu. Nah ini ada menu navigasi yang sederhana. Jadi menu itu dibuat sederhana, sesederhana mungkin supaya si penggunanya tuh nggak bingung gitu loh kan. Kayak di situ ada
navbar menu, di situ ada navigasi menu, terus ada beranda di sebelah sininya, sebelah kirinya ada konsultasi. Jadi ya biar ya udah ini langsung aja ke fitur utama gitu, simple aja, biar bikin simple jadi fokus gitu loh. Terus dibikin struktur konten dinamis, block content and block. Jadi block konten ini itu untuk memungkinkan halaman berubah secara dinamis tanpa mengubah struktur utama, sehingga pengalaman pengguna tetap konsisten gitu loh. Jadi kayak ya nggak harus, kalau ubah-ubah halaman tuh nggak berantakan lah gitu strukturnya. Kalau untuk footer itu sebenarnya cuma bagian dari informasi pendukung aja sih, kayak ya udah isinya tuh tentang hak cipta, terus kapan kita dibuatnya, bisa juga kontak kita gitu loh. Sebenarnya itu lebih ke user awareness aja, kayak menunjukkan bahwa ini loh, ini brand kita gitu loh, dibuat tahun segini. Di indeks ini, halaman beranda ini sebenarnya dirancang sebagai titik utama di mana si pengguna masuk ke aplikasi kita. Jadi memang harus lebih menarik. Makanya ada tampilan orangnya di belakang tuh, ya kan? Warnanya juga harus lebih cerah gitu. Apa first impressionnya namanya? Namanya hero section. Jadi hero section ini digunakan ya seperti tadi, lebih ke persona, lebih ke nunjukin oh ini loh tujuan dari aplikasi ini gitu loh, supaya si pengguna nggak bingung nih ini aplikasi hadir buat apa gitu loh teman-teman. Nah, kalau yang kedua ada headline sama value position gitu kan, tulisan hero title, terus rekomendasi senam aerobik H1 gitu. Nah, judul utama itu dibikin singkat dan langsung menyampaikan value aplikasi ini untuk apa gitulah, biar si pengguna nggak mikir lama-lama gitu. Terus ada subtitle penjelas pendukung tuh, kayak hero subtitle ya kan. Nah, teks deskripsi ini berfungsi untuk menjelaskan penjelasan tambahan yang menjawab pertanyaan penggunaan aplikasi ini tuh buat apa dan buat siapa. Jadi emang kita concern banget di bagian ini sih teman-teman, tampilan awal, supaya orang-orang nggak bosan aja gitu, supaya orang-orang penasaran ini apa sih gitu. Terus call to action CTA-nya itu kan ada tulisan BTN Primary mulai konsultasi. Jadi si tombol mulai konsultasi ini kita bikin agak besar biar fokus, terus warnanya juga agak beda sama pelajari terlebih dahulu ya kan. Nah itu biar kayak ada visual hierarkinya aja gitu loh teman-teman, biar kayak oh ini kelihatan ini yang harus dipencet terlebih dahulu gitu loh untuk memulai aplikasi ini. Terus ada CTA sekunder, pelajari terlebih dahulu. Sebenarnya CTA sekunder ini yang pelajari terlebih dahulu itu sengaja saya bikin tidak terlalu terlihat supaya ya orang-orang berfokus hanya kepada mulai konsultasi, karena kalau pelajari terlebih dahulu itu hanya mempelajari aplikasi ini dibentuknya bagaimana, metodenya apa gitu loh teman-teman. Nah, terus ada feature card, kepercayaan dan kredibilitas. Tahu kan feature card? Jadi card ini digunakan untuk membangun kepercayaan si pengguna terhadap kita, yang kotak-kotak itu loh teman-teman. Nah, itu tuh namanya kotak unggulan. Jadi kita buat ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau kita scroll, ada tuh unggulan dari aplikasi kita. Terus animasi floating. Jadi animasi floating ringan ini digunakan untuk menarik perhatian si pengguna tanpa harus mengganggu fokusnya si pengguna. Nah gitu ya, concernnya sih ya biar menarik aja gitu. Terus ada section fitur unggulan, jadi ada tulisan feature gitu kan, section class feature. Nah bagian ini menyajikan fitur utama dalam bentuk grid agar mudah dipindai oleh si mata pengguna gitu. Terus ada icon sebagai penunjuk visual, icon sebagai, nah sebenarnya icon-icon ini tuh digunakan biar si penggunanya lagi-lagi nggak bingung gitu loh, penambah penunjuk aja bagaimana si pengguna harus menggunakan aplikasi ini gitu, kayak di flash, feature box, ikonnya tambahin gitu ya teman-teman ya. Nah CTA penutupnya itu ada narasi gitu teman-teman ya, kayak mendorong orang-orang untuk ya udah ayo konsultasi ke aplikasi ini gitu. Sebenarnya bikin simpel aja sih, kayak ayo mulailah aplikasi ini, mulailah konsultasi di aplikasi ini begitu. Dan mau menjelaskan source code CSS-nya pertama itu di sini tuh kan ada margin, padding, box sizing sama border box. Nah, reset CSS yang digunakan ini itu tuh untuk menghilangkan tampilan bawaan dari browser ya teman-teman, sehingga pengalaman pengguna itu tetap konsisten walaupun pakai browser apapun, pakai server apapun gitu lah teman-teman. Biar konsisten aja, biar
layoutnya tuh tetap rapi dan terkontrol gitu loh. Nah selanjutnya itu ada coloringnya tuh pakai root, primary, secondary sama accent. Nah kami menggunakan sistem warna berbasis CSS variable agar identitas visualnya itu tetap konsisten gitu loh. Nah kan yang kita pilih itu warna biru, hijau sama kuning nih teman-teman. Biru itu melambangkan kepercayaan, hijau itu melambangkan kesehatan, terus kalau kuning itu melambangkan energi gitu loh. Jadi ketiga warna ini sebenarnya adalah gambaran dari aplikasi kami, gambaran dari tujuan aplikasi kami untuk membugarkan orang-orang supaya lebih energik gitu loh. Gitu teman-teman. Nah selanjutnya adalah typography ya teman-teman. Di sini kan ada fontnya itu kita pilih Poppins yang sans serif. Jadi font Poppins ini dipilih karena ya menurut saya sih modern aja gitu ya, modern terus kayak kelihatan rapi, terus nggak ngerusak penglihatan gitu loh, kelihatan gampang, nyaman, enak dibaca itu sih. Terus ada bagian navbarnya ya. Nah navbarnya ini kita bikin posisinya sticky supaya apa? Supaya agar pengguna itu tetap bisa berpindah halaman tanpa harus scroll ke atas ke bawah gitu loh, sehingga navigasi lebih efisien gitu teman-teman. Ya ibaratnya kayak meminimalkan usaha si pengguna lah gitu loh. Selanjutnya ada desain pada bottom dan juga feedbacknya gitu loh teman. Nah di sini saya tambahin ada efek hovernya gitu loh ya teman-teman, karena biar ada animasi kecilnya pada tombol memberikan feedback visual bahwa elemen dapat diklik sehingga interaksi terasa responsif. Jadi itu kayak kalau kita pencet itu nanti kayak ada efek visual animasi dikit gitu loh teman-teman, menunjukkan bahwa itu tombol sudah dipencet gitu loh. Itu adalah respon dari ketika kita mencet tombol itu. Hero section itu digunakan untuk tampilan pertama, kesan pertama kepada pengguna gitu loh teman-teman. Di sini kita menampilkan tujuan aplikasi, sistem pakar secara jelas dengan visual yang menarik gitu. Jadi biar user nih langsung tahu, paham ini aplikasi digunakan untuk apa gitu loh, biar visualnya juga fokus gitu loh teman. Terus selanjutnya ini pada layoutnya kita gunakan grid sama flex ya kan teman-teman. Displaynya bisa grid, flex gitu loh. Nah grid ini digunakan untuk layout utama, yaitu seperti hero dan card, sedangkan kalau flexbox itu digunakan untuk alignment seperti navbar dan juga tombol gitu. Terus ada formnya. Kalau formnya itu kita bikin ada validasi visual pada form, itu dapat membantu pengguna mengetahui nih kesalahan input secara langsung tanpa membaca pesan yang panjang gitu loh. Jadi kayak itu namanya error prevention, feedback instannya gitulah teman-teman. Jadi kita tahu nih ini salah dan cepat untuk kita gantinya gitu. Terus nextnya itu ada multi step form atau progress bar. Nah progress bar ini form dibagi menjadi beberapa bagian langkah agar tidak membebani pengguna. Progress bar membantu pengguna mengetahui sejauh mana proses itu berjalan gitu. Selanjutnya adalah responsive design. Desain ini dibuat agar pengalaman pengguna tetap optimal di desktop maupun di perangkat mobile gitu loh. Jadi biar kayak mau pakai perangkat apapun tetap nyaman gitu teman-teman. Sekian dari saya presentasi tentang source code UI UX, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. See you. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dataset pada program ini. Di sini saya akan fokus tentang bagaimana sih dataset dan rules yang diperoleh dari pakar diolah hingga siap digunakan oleh sistem tersebut. Nah, dalam pengembangan sistem ini, kami tuh tidak menentukan aturan secara sembarangan, melainkan dataset serta rules yang diperoleh itu kita dapat dari hasil konsultasi dengan pakar senam aerobik. Nah, yang memberikan pengetahuan berupa kategori tujuan olahraga, tingkat kebugaran, kondisi kesehatan, usia, sampai gerakan yang aman untuk setiap kondisi itu kita dapat dari pakar itu. Nah, di sini peran saya sebagai data engineer adalah untuk menerjemahkan pengetahuan pakar tersebut ke dalam bentuk data yang terstruktur dan dapat diproses oleh sistem. Nah, langkah pertama adalah standarisasi data. Informasi dari pakar tuh awalnya bersifat naratif, sehingga perlu dikonversi menjadi variabel diskrit seperti tujuan, kebugaran, kondisi kesehatan, sampai dengan usia. Nah, setiap variabelnya dibuat konsisten dalam penamaan dan nilai agar tidak menimbulkan ambigu saat diproses oleh sistem nanti. Nah, selanjutnya rules dari pakar ini tuh dipetakan ke dalam aturan logika berbasis if-then. Nah, proses ini dapat dianggap sebagai transformasi expert knowledge atau sistem pakar menjadi struktur rule-based dataset. Nah, setiap rules ini dirancang agar saling melengkapi dan memiliki prioritas terutama untuk kondisi kesehatan yang beresiko.
Dataset gerakan senam juga disusun secara terstruktur. Setiap gerakan dilengkapi dengan metadata berupa nama gerakan, kategori gerakan, serta penjelasan singkat. Nah, data ini disimpan dalam dictionary sehingga dapat digunakan kembali untuk berbagai kondisi di rekomendasi tanpa duplikasi data. Nah, sistem ini juga menggunakan metode forward chaining yang sangat bergantung pada kualitas data awal. Fakta yang dimasukkan ke dalam sistem itu berasal dari input pengguna yang sudah disesuaikan dengan variabel dataset pakar, seperti usia, tinggi badan, berat badan itu. Nah, dengan pendekatan ini, sistem meniru proses berpikir pakar, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang tersedia, bukan sebaliknya. Nah, pada tahap akhir ini, seluruh hasil inferensi dikemas dalam satu struktur output yang konsisten, mencakup jenis aerobik, intensitas, durasi, serta rangkaian gerakan yang lengkap. Nah, struktur data ini memudahkan integrasi dengan aplikasi web dan memastikan hasil rekomendasi dapat ditampilkan secara jelas kepada para pengguna. Nah, secara keseluruhan, saya sebagai data engineer berperan dalam menjembatani pengetahuan pakar dengan sistem aplikasi ini. Dengan pengelolaan dataset dan rule yang terstruktur, sistem pakar ini dapat menghasilkan rekomendasi senam aerobik yang valid, aman, dan sesuai dengan keahlian pakar. Nah, selanjutnya untuk source code dari programnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi rekomendasi senam aerobik dari sisi teknis. Karena di sini saya berperan sebagai programmer. Aplikasi ini dibuat menggunakan framework Flash yang berbasisnya Python. Terus Flash ini dipilih karena ringan, mudah dikembangkan, dan sangat cocok untuk aplikasi berbasis logika seperti sistem pakar yang kita gunakan. Nah, dengan Flash juga, alur routing, alur pengolahan data, dan integrasi dengan sistem pakar dapat dilakukan secara jelas dan terstruktur. Aplikasi ini memiliki beberapa halaman utama, yaitu halaman awal, halaman konsultasi, halaman hasil, dan halaman tentang sistem. Fokus utama pada halaman konsultasi, di mana pengguna mengisi data seperti usia, tinggi, dan berat badan, tujuan olahraga, tingkat kebugaran, serta kondisi kesehatan. Jadi memang hasilnya itu sangat-sangat personalisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah datanya dikirim, sistem akan memproses data tersebut di sisi server. Salah satu proses penting yaitu perhitungan BMI atau Body Mass Index yang dihitung dari berat badan dan tinggi badan pengguna. Hasil BMI tersebut kemudian dikategorikan seperti normal atau obesitas dan digunakan sebagai informasi pendukung rekomendasi. Data pengguna dan hasil analisis disimpan menggunakan session, bukan database. Session dipilih karena data hanya dibutuhkan selama satu proses konsultasi, sehingga lebih efisien dan sederhana. Selanjutnya, aplikasi memanggil modul Aerobic Expert System sebagai sistem pakarnya. Sistem ini memproses data pengguna dan menghasilkan rekomendasi senam aerobik yang sesuai. Hasil rekomendasi kemudian ditampilkan pada halaman hasil dalam bentuk jenis aerobik, intensitas, durasi, serta rangkaian gerakan pemanasan, gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem pakar yang saya gunakan pada aplikasi rekomendasi senam aerobik ini. Sistem ini diimplementasikan menggunakan metode forward chaining dengan pure Python. Forward chaining itu metode penalaran yang dimulai dari fakta dalam sistem ini berupa data pengguna seperti usia, terus tujuan olahraga, tingkat kebugaran, dan kondisi kesehatan masing-masing pengguna. Data ini akan dideklarasikan terlebih dahulu. Kemudian sistem akan mengevaluasi aturan-aturan yang ada buat menghasilkan kesimpulan berupa rekomendasi. Terus alasan saya menggunakan pure Python adalah supaya logika sistem pakar dapat terlihat secara jelas. Setiap aturan direpresentasikan sebagai fungsi sehingga mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan. Terus pendekatan ini juga sesuai untuk kebutuhan pembelajaran karena proses inferensi dapat ditelusuri secara langsung. Sistem ini terdiri dari berbagai aturan yang dikelompokkan berdasarkan tujuan olahraga, tingkat kebugaran, kondisi kesehatan, dan usia. Ketika sistem dijalankan, semua aturan dievaluasi secara beruntun. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka sistem akan menambahkan rekomendasi, menentukan intensitas dan durasi latihan, serta memberikan penjelasan keputusan. Terus sistem ini juga memiliki mekanisme prioritas, terutama untuk kondisi kesehatan tertentu seperti cedera lutut, obesitas berat, atau gangguan jantung ringan. Pada kondisi ini, sistem akan mengutamakan keamanan pengguna dengan menyesuaikan intensitas dan jenis latihan. Selain menentukan jenis aerobik, sistem juga menyusun rangkaian gerakan pemanasan, gerakan inti, dan gerakan pendinginan secara otomatis. Setiap gerakan dilengkapi dengan penjelasan agar pengguna memahami manfaatnya. Sekian penjelasan tentang source code untuk aplikasi rekomendasi senam aerobik. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau mendemonstrasikan penggunaan aplikasinya secara langsung.
Halo semuanya, kita masuk ke dalam demonstrasi aplikasi kita. Nah, di sini kita awali dulu dengan tampilan awalnya ya teman-teman. Kalau di sebelah kiri atas itu ada logo kita Aerobic Pro, terus ada orang kayak lagi lari gitu teman-teman. Kalau di tampilan awalnya tulisannya rekomendasi senam aerobik dibuat secara personal untuk kamu. Terus ada tulisan dapatkan rekomendasi senam aerobik yang tepat sesuai dengan usia, tujuan, tingkat kebugaran dan kondisi kesehatan hanya dengan satu klik gitu teman-teman. Nah, di atas sebelah kanannya itu ada beranda dan konsultasi. Nah, berandanya itu akan kalau kita pencet dia akan balik lagi ke awal gitu. Tapi kalau kita pencet konsultasi, dia akan menuju ke konsultasi gitu. Kalau kita scroll ke bawah lagi, ada tulisan mulai konsultasi dan pelajari lebih lanjut. Nah, kita scroll lagi ke bawah, itu ada fitur-fitur unggulan dari aplikasi kita nih. Kenapa kita taruh di awal? Karena supaya pengguna-pengguna kita tahu apa unggulan-unggulan dari aplikasi kita. Yang pertama itu berbasis tujuan. Jadi rekomendasi ini disesuaikan dengan tujuan olahraganya. Tujuan olahraga itu ada banyak ya teman-teman. Ada menurunkan berat badan, stamina, ataupun relaksasi gitu. Itu adalah unggulan kami. Yang kedua adalah tingkat kebugaran. Jadi program ini tuh kita buat supaya bisa tahu kalau pemula tuh cocoknya apa, kalau menengah tuh cocoknya apa, kalau atlet atau hingga lanjut itu cocoknya gerakannya apa. Terus di sini juga kita menyediakan fitur kondisi kesehatan. Jadi kita tuh mempertimbangkan cedera, obesitas, dan kondisi jantung untuk keamanan optimal. Selanjutnya adalah tentunya pasti usia, teman-teman. Jadi ketika kita merekomendasikan gerakan kepada pengguna kita pasti melihat usia dari pengguna kita. Jadi rekomendasi khusus untuk berbagai kelompok usia gitu loh, termasuk program senior. Kalau di scroll lebih lanjut lagi teman-teman, setelah tadi unggulan-unggulan dari aplikasi kita, sebenarnya ini ada tombol menuju ke konsultasi lagi gitu. Sebenarnya ini penambah aja sih teman-teman biar kelihatan estetik webnya gitu. Nah, terus paling bawah footer di situ ada tulisan bahwa memang web ini kita buat tahun 2025 gitu teman-teman, sistem pakar aerobik. Terus di bawahnya ada tulisan konsultasikan dengan dokter sebelum memulai program olahraga baru. Jadi memang aplikasi kita ini bisa merekomendasikan, tapi untuk lebih lanjutnya lagi kami merekomendasikan pengguna untuk ke dokter gitu loh teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara pakai aplikasi ini. Yang pertama, kita bisa langsung scroll sedikit aja, terus klik tombol mulai konsultasi. Setelah itu tinggal masukin aja data pribadinya kayak nama, jenis kelamin, dan usia. Ini pakai data pribadi saya sendiri ya. Kalau misalnya sudah, tinggal klik selanjutnya aja. Nah, selanjutnya pengguna akan diminta untuk isi tinggi badan serta berat badan. Setelah pengguna mengisi tinggi badan dan berat badan, di bawah kolom tinggi badan dan berat badan akan langsung menghitung otomatis angka BMI dari pengguna. Untuk angka BMI saya sendiri tertulis 23,4. Itu masih dalam range normal. Setelah sudah isi tinggi badan dan berat badan, tinggal klik selanjutnya lagi ya. Nah, di sini ada pertanyaan tujuan olahraga dari pengguna. Yang pertama ada menurunkan berat badan, yang kedua meningkatkan stamina, dan yang ketiga ada relaksasi. Karena berat badan saya 60, jadi saya akan memilih untuk menurunkan berat badan. Setelah sudah mengisi alasan, klik selanjutnya lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tingkat kebugaran pengguna saat ini. Yang pertama ada pemula, yang kedua ada menengah, dan yang ketiga adalah lanjut. Untuk pemula itu kategorinya adalah orang-orang yang jarang atau tidak pernah olahraga. Untuk menengah itu kategori orang-orang yang olahraga 1-2 kali dalam seminggu. Dan yang ketiga, tingkat lanjut itu adalah orang-orang yang olahraga rutin sebanyak lebih dari 3 kali selama seminggu. Kalau saya sendiri, saya adalah tipe pemula yang jarang olahraga. Klik selanjutnya kalau sudah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah pengguna memiliki kondisi kesehatan khusus. Misalnya ada cedera lutut, cedera lengan, obesitas ringan, obesitas berat. Ini angka ini didapat dari BMI yang tadi kita udah cek di awal ya. Terus bisa juga penyakit jantung ringan. Tapi kalau misalnya pengguna tidak memiliki kondisi kesehatan khusus, ini bisa di skip aja dengan mengklik normal. Kalau sudah, lagi klik selanjutnya. Nah, step terakhir ini, pengguna akan diberi informasi pribadi mereka berupa view page. Di view page itu ada nama pengguna, jenis kelamin, usia, tinggi, berat, BMI, tujuan, kebugaran, dan kondisi. Ini semua informasi yang udah kita isi di awal tadi. Kalau misalnya
datanya sudah benar, bisa langsung klik dapatkan rekomendasi, tapi kalau datanya belum benar, bisa klik kembali dan merevisi data dengan sesuai kondisi pengguna masing-masing. Setelah klik lihat rekomendasi, selanjutnya kita akan diberikan rekomendasi program aerobik yang disesuaikan dengan profil pengguna masing-masing gitu. Kita, seperti saya mendapatkan jenis senam aerobik high impact dan cardio dance. Terus intensitasnya juga low karena saya jarang olahraga, durasinya 15-20 menit aja. Terus di sini juga dijelasin ada pemanasan 5-10 menit, terus ada gerakan inti juga, dijelasin gerakan intinya apa, terus durasinya berapa lama, sama gimana sih cara gerakan intinya tuh gitu. Misalnya namanya step touch. Nah, step touch ini langkah ke samping dan sentuh kaki, gerakan dasar aerobik. Seperti itu ya. Terus terakhir kita juga dapat menu pendinginan gitu. Sama juga akan ada nama gerakannya, durasi gerakannya, sama penjelasan gerakannya itu seperti apa. Terus setelah itu kita juga ada kotak penjelasan dan saran, kembali disesuaikan sama profil dari pengguna masing-masing. Terus ada peringatannya juga, tips, dan ada beberapa menu lagi seperti konsultasi lagi kalau misalnya mau menggunakan untuk profil yang lain. Terus kedua kembali ke beranda, ini 11-12 sama. Terus yang ketiga ada cetak hasil. Kalau misalnya teman-teman mau mencetak hasilnya, mungkin di-save sebagai PDF, ataupun mungkin dicetak sebagai cetak biasa seperti kertas yang mau ditempel di pintu kamar ataupun di meja kerja masing-masing, itu bisa juga. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Nah, karena kita ingin terbuka kepada pengguna kita tentang bagaimana aplikasi ini dibuat dan dengan metode apa sih aplikasi ini dijalankan. Nah, kita membuat fitur yaitu pelajari lebih lanjut. Kalau kita klik di sini dalamnya ada tentang sistem pakar aerobik ini sendiri. Kayak apa sih itu sistem pakar? Nah, di sini ada penjelasannya. Lalu metode apa sih yang kita gunakan di aplikasi ini? Nah, metode di sini adalah forward chaining. Selanjutnya di sini ada basis pengetahuan. Sistem kita ini menggunakan 11 aturan utama yang dikategorikan menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan tujuannya, yang kedua berdasarkan kebugaran, yang ketiga berdasarkan kesehatan, dan yang terakhir adalah berdasarkan usia. Nah, teknologi yang kita gunakan di aplikasi ini yang pertama kita menggunakan bahasa Python, ada HTML atau CSS, lalu kita juga menggunakan expert system atau sistem pakar. Selanjutnya ada keunggulan sistem aplikasi kita ini. Yang pertama tuh cepat dan akurat, jadi rekomendasi ini bakal keluar dalam hitungan detik dengan akurasi yang tinggi. Nah, selanjutnya itu personal, jadi ini tuh disesuaikan dengan kondisi fisik oleh setiap pengguna. Ketiga itu aman, karena mempentingkan kondisi kesehatan untuk keamanan optimal, dan yang terakhir adalah transparan, menjelaskan lengkap untuk setiap rekomendasi yang diberikan. Nah, di bawahnya di sini ada tulisan siap mencoba dan tombol untuk mulai konsultasi. Jadi mari mulai konsultasi menggunakan aplikasi kami. Sekian. Sekian presentasi dan demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga aplikasinya berguna. Dadah!